Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya izin bertanya, saya pernah membaca kitab tafsir Buya gitu, tentang sejarah nabi-nabi gitu. Nah, di berbagai kitab tafsir yang saya baca ada menyebutkan bahwasanya nabi itu berjumlah 124.000. Dan di kitab yang lain ada yang menyebutkan 125.000, bahkan ada yang menyebutkan 88.000. Ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait dengan jumlah bilangan nabi-nabi yang diutus oleh Allah ke muka bumi ini. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana sebetulnya melihat hal ini kalau misalkan kita meyakini ya bahwasanya nabi itu yang diutus oleh Allah itu adalah 124.000. Sementara sebenarnya yang sesungguhnya itu adalah 125.000. Kita akan menghilangkan 1.000 orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini. Nah, ini bagaimana Buya melihat hal ini ya kan, melihat perbedaan ulama yang terdapat di dalam kitab tafsir. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam masalah keimanan, ilmu akidah, itu ada rambu-rambunya. Jadi kalau sesuatu yang sifatnya ghaib, ghaib itu adalah kita nggak tahu langsung, nggak bisa ngelihat. Ghaib itu bisa ada urusannya dengan berita terdahulu sama berita yang akan datang, namanya ghaib. Kalau urusan yang ghaib harus ada sandarannya dong dari Al-Quran atau hadis Nabi. Dan itu pun sandarnya pun harus yang pasti. Kalau memang multi makna nggak bisa dijadikan alat untuk mengkafirkan orang. Contoh, kita dari tanah itu dari mana kita tahu? Anda nggak ngelihat kok asal usul tanah. Karena dikasih tahu sama Al-Quran itu. Maka kita percaya kita dari tanah. Nanti ada hari kiamat karena dikasih tahu sama Al-Quran. Makanya untuk akidah keimanan itu rumusnya adalah sesuatu itu harus ada dalilnya. Ini bukan masalah fikih. Keyakinan harus ada dalilnya jelas, baik dari Al-Quran atau hadis yang mutawatir. Kemudian Al-Quran pun maknanya adalah tidak multi makna, tidak mengandung makna ini itu. Jadi kalau disebut nama Nabi Adam harus percaya karena ada Adam. Kalau disebut Nabi Yunus ada karena yang menyebutkan Al-Quran. Yunus itu dikisahkan, itu berarti Yunus Nabi, bukan Yunus tetangga kita, ibaratnya begitu. Yunus Nabi. Kemudian Yahya, Zakaria sebut Al-Quran. Karena dia yang menyebut adalah Al-Quran dan jelas maknanya, Anda harus percaya bahwasanya itu Nabi. Kalau Anda mengingkari Nabi yang disebut Al-Quran, maka kafir. Ada hadis. Dilihat dulu hadisnya. Kalau mutawatir, mutawatir itu adalah kekuatannya seperti Al-Quran. Marwahu jam'un an jam'in la yumkinu tawatu'um alal kadhib, yang diriwayatkan oleh jumlah besar kayak Quran. Kekuatan kebenarannya. Dan lafaznya jelas, maka kita harus percaya. Kalau ternyata hadisnya adalah sahih tapi tidak menjadi kesepakatan ulama, maka yang berbeda enggak. Nah, masalah bilangan itu tidak disebutkan Al-Quran, bahkan di Al-Quran yang ada sebagian kami sebutkan, sebagian tidak kami sebutkan. Tidak kami sebutkan berapa? Bisa 5.000, 100.000, 1 juta. Nah, kan begitu. Yang disebutkan dalam Al-Quran yaitu 25 Nabi yang harus percaya. Makanya kenapa kok Nabi hanya 25? Bukan Nabi hanya 25. Yang wajib kita yakini keberadaannya adalah berapa? 25. Nabi Khidir nggak masuk loh ya. Yang nggak percaya adanya Nabi Khidir nggak kafir kok, nggak usah ribut nanti. Jadi ada Nabi 25. Yang nggak percaya Nabi yang 25 disebutkan itu kafir karena disebutkan di dalam Al-Quran. Lalu tentang bilangan-bilangan, nggak ada masalah yang berarti yang atas 1.000, 2.000 asalkan dia sesuai dengan sandaran, bukan khayal. Yang pasti adalah tidak disebutkan jumlahnya. Kemudian kalau ada riwayat-riwayat, kalau bukan riwayat mutawatir yang kekuatan seperti Al-Quran, orang boleh saja tidak terima, tidak menerima. Saya tidak percaya, saya menyetujui dengan 124.000, saya tidak percaya. Ya, nggak sampai kafir kok. Bagaimana kalau saya mencari 1.000, padahal kan 2.000, ya 1.000 gimana? Percaya 1.000 tapi tidak boleh menafikan lebih dari itu. Percaya 1.000 tapi mungkin lebih dari 1.000. Harus kita buka begitu. Sebab apa? Dalam Al-Quran dibuka. Minhum
Man lam, ada sebagian man lam naqus yang tidak aku ceritakan. Sebagian diceritakan, sebagian tidak diceritakan. Yang tidak diceritakan nggak ada batasnya. Sehingga jumlah Nabi itu banyak sekali. Hanya ada riwayat, nggak 124.000, hanya riwayat ini riwayat. Dan itu bukan Al-Quran yang menyebutkan, bukan hadis mutawatir, hadis yang orang tidak boleh berbeda pendapat. Jadi sederhana saja. Kalau Anda menemukan yang mengatakan 5.000, 10.000, 2, yang penting jangan dibatasi deh. Selagi dibuka oleh Al-Quran, nggak ada batasnya, kenapa kita batasi? Dan nomor dunia kan panjang banget. Loh, di Jawa ada ya? Insya Allah ada. Cuma Nabi siapa ya? Nggak tahu. Kita nggak tahu zaman masa lalu, nggak disebut dalam Al-Quran kok. Di Cirebon ada ya, mungkin juga ada pada sebelum Nabi Muhammad. Pokoknya sebelum Nabi Muhammad masih mungkin di Cirebon ada Nabi kok. Di mana saja mungkin ada Nabi, jumlahnya ribuan, tidak ada batasnya. Jadi perbedaan itu bagi orang ngerti ini adalah namanya furu'ul akidati, cabang akidah yang berbeda tidak menjadikan kafir. Ada usul akidah, pokok akidah nggak boleh berbeda pendapat, yang berbeda kafir. Dibedakan. Lah sekarang ini ada yang furu', bahkan nggak ada hujah. Nggak ada hujah dari Al-Quran, ini akidah ya. Kalau fikih cukup kata ulama lah. Tapi kalau urusan-urusan akidah ini harus Al-Quran menyebutkannya. Apalagi sifatnya ghaibiyat, tentang keadaan kubur, orang kubur bagaimana. Ini nggak boleh ngarang tuh. Urusan keadaan kubur. Ini adalah sam'iyat, harus berita pasti. Keadaan padang mahsyar nggak boleh ngarang. Khayal di padang mahsyar gini, khayal nggak boleh. Mau khayal padang mahsyar. Menghayal keadaan kubur, harus ada riwayat tentang siksa kubur. Kita yakini kan ada dalil tentang siksa kubur, malaikat Munkar Nakir ada. Orang ahli kubur pulang ke rumah, mana dari mana, kan begitu harus jelas dong. Nggak boleh dibawa-bawa, ini masalah akidah, ini ghaib. Tidak boleh orang ngaku-ngaku ghaib, nanti jadi penghayal, nanti dukun, kan begitu, nanti ngaku wah ini saya ini lagi, tidak ada. Jadi harus kalau urusan ghaibiyat, jadi ada rambunya. Kalau orang paham ini, orang yang belajar akidah ngerti yang kami bahas. Ada namanya usulul aqidah, furu'ul aqidah. Kalau furu' pun harus ada dasarnya dong. Misalnya apa? Ada satu hadis menyebutkan tentang, misalnya tentang riwayat tentang Khidir. Hadisnya tidak mutawatir. Maka orang yang mengingkari Khidir tidak kafir kok. Yang ada hanya seorang soleh yang dalam Al-Quran, bukan disebut nama Khidir. Yang nggak percaya tentang nama malaikat Israel sah. Yang penting jangan mengingkari malaikat pencabut nyawa. Sebab nama Israel riwayat, bukan Al-Quran, bukan hadis mutawatir. Sehingga nama Israel tidak ada dalam Al-Quran, juga tidak disebut dalam hadis yang mutawatir. Sehingga saya tidak percaya adanya malaikat namanya Israel, tapi saya percaya adanya malaikat maut, ya sah. Itu jadi beda, masalah akidah itu sederhana. Cuman yang repot adalah orang tidak mengerti asas ini, cerita di kampung jadikan kepercayaan. Kemarin ada yang ngafani apa tadi itu? Iya apa ini? Apalagi ini aneh-aneh itu di kampung, ini dari mana itu? Urusan akidah ini beda. Ya seperti itu ya. Harus ada ilmunya, sederhana seperti. Makanya yang kita hadirkan dalam buku kami adalah masalah sam'iyat, ghaibiyat, itu adalah sebenarnya rambu-rambu. Gimana sih? Apa sih? Masalah keyakinan-keyakinan. Membahas tentang keyakinan-keyakinan. Jadi ada beberapa hal orang yang tidak meyakini tidak kafir. Imam Mahdi kita yakin, tapi yang mengingkari Imam Mahdi tidak kafir. Karena dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah hadisnya sahih yang kita yakini. Cuman tidak sampai derajat ini, sebagian mengatakan tidak mutawatir. Kalau kita meyakini, saya yakin Imam Mahdi ada. Sehingga termasuk kita. Tapi bagi yang mengatakan hadis yang tidak mutawatir dan ini mengingkari Imam Mahdi tidak sampai kafir kok. Gitu loh. Jadi hanya Imam Mahdi ini ya memang paling, kalau sesuatu dalilnya kuat itu paling tidak fasik. Itu loh harus. Kalau sampai kafir selagi itu tidak yang disepakati ya. Jadi ada rambu-rambu di dalam memahami akidah. Ini hati-hati ya, jangan gampang mengkafirkan orang dan juga gampang menyebar informasi. Kadang-kadang aneh-aneh. Keyakinan-keyakinan urusan yang gaib ini, seolah tahu gaib dia ngarang, ini nggak boleh begitu tuh. Semoga Allah mengampuni semuanya, menjaga semuanya. Allah alam bisawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.